aku bakal ngajak kalian belajar tentang tradisi pesantren part 2. Di part 2 ini aku bakal jelasin ke kalian tentang implementasi nilai-nilai tasawuf yang terdapat dalam kitab Masbul Ibad di Ma'had Nurul Quran Surabaya. Ya, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke kitab ini. Oke, implementasi nilai-nilai akhlak dan tasawuf dalam kitab Masbul Ibad pada pondok pesantren studi kasus di Ma'had Nurul Quran Surabaya. Jadi sebelumnya Ma'had Nurul Quran Surabaya adalah pondok pesantren mahasiswa yang diasuh oleh Kiai Ali Misbahuddin. Pondok ini terletak di Jalan Metro nomor 15 Surabaya. Rata-rata santrinya berasal dari UNER, Universitas Erlangga, PTS, lalu PENS, PTNS, dan beberapa kampus swasta di sekitarnya. Pada topik kali ini, aku bakal bahas tentang kitab Masbul Ibad, nilai-nilai akhlak dan tasawuf dalam kitabnya, lalu bagaimana sih metode pengajaran kitab Masbul Ibad di Ma'had Nurul Quran, serta bagaimana penerapan nilai-nilai akhlak tasawuf pada kitab Masbul Ibad. Sebelumnya kita kenalin dulu nih, apa sih kitab Masbul Ibad? Kitab Masbul Ibad adalah kitab karya Syekh Nawawi yang merupakan syarah dari kitab Al-Munabbihat Al-Istiqdat li Yaumil Ma'ad karya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab ini terdapat 9 bagian, di dalamnya memuat 214 makalah, yang tiap makalah terdapat 45 khobar dan sisanya berisi asar. Isinya berisi tentang berbagai peringatan. Sebagai salah satu kitab dasar dalam ilmu akhlak, kitab ini juga memuat bekal-bekal yang harus dimiliki sebagai seorang hamba untuk melanjutkan kehidupan akhirat. Meskipun memiliki makna yang begitu dalam, kitab ini tetap sama seperti kitab karya-karya Syekh Nawawi yang lainnya, di mana tetap menggunakan bahasa yang ringan sehingga sangat mudah dipahami dan dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Dalam kitab Masbul Ibad, santri juga dapat menemukan kajian-kajian mengenai akhlak, ibadah, serta sesuatu tentang pembersihan jiwa. Lalu kita langsung masuk ke nilai-nilai akhlak dan tasawuf dalam kitab Masbul Ibad. Dalam kitab Masbul Ibad terdapat nilai kesabaran. Nah, salah satunya terdapat dalam bagian 3 makalah 15. Dalam makalah ini, orang yang sabar berarti orang yang memiliki agama. Sebagai seorang santri, tentu saja kita harus sabar dalam menghadapi ujian serta cobaan dalam kehidupan ini. Lalu ada juga nilai-nilai tentang zuhud. Nilai-nilai tentang zuhud yang terdapat dalam kitab ini terdapat pada bagian 5, makalah ke-24. Dalam makalah itu dijelaskan bahwa ada 5 perkara yang terdapat pada zuhud, di antaranya percaya kepada Allah dengan penuh, meninggalkan segala urusan duniawi, melakukan segala sesuatu dengan tulus dan ikhlas, sanggup memukul kezaliman, mengosongkan hati dari hal-hal yang bersifat duniawi. Lalu ada juga tentang nilai-nilai zikir yang terdapat pada kitab ini, yang terdapat pada bagian kedua makalah ke-12. Dalam makalah tersebut dijelaskan bahwa ada zikir yang merupakan salah satu perkara yang dapat menghilangkan kesusahan. Lalu nilai-nilai tawadhu. Nilai-nilai tawadhu dijelaskan pada
Bagian ketiga makalah ke-21. Dalam makalah tersebut disebutkan keutamaan menjadi seorang yang tawaduk sendiri merupakan kesadaran diri atas semua kenikmatan yang telah Allah berikan. Nilai-nilai kejujuran. Nilai kejujuran yang terdapat dalam kitab Nasaihul Ibad ada di bagian ke-3 makalah ke-24. Amalan yang berat timbangannya adalah salah satunya itu kejujuran. Ada 3 dalam makalah ini disebutkan ada 4 amalan yang berat timbangannya. Salah satu di antaranya adalah jujur. Lalu ada bagaimana sih metode pengajaran kitab Nasaihul Ibad di Majlis Quran Surabaya. Jadi semua pengajian atau semua kajian yang terdapat di pondok Majlis Quran Surabaya itu langsung diambil oleh Kiai Ali Misbahul Munir. Seluruh pengajiannya itu bersifat sentral. Biasanya dimulai pukul 3 pagi untuk menghindari hal tersebut dipilih karena di waktu-waktu lain para santri itu pasti pada sibuk. Kalau jam 3 pagi kan semuanya pasti ada di pondok, sekalian juga melakukan zikir bersama-sama. Bagaimana penerapan nilai-nilai tasawuf di Majlis Quran? Penerapan nilai-nilai tasawuf pada santri memahami Quran adalah dengan memberikan pengajaran mengenai amalan sunnah dan beberapa zikir yang wajib dibaca para santri. Penerapan nilai-nilai yang terdapat pada kitab Nasaihul Ibad juga dilaksanakan oleh para santri. Pertama, nilai-nilai kesabaran. Jadi di Majlis Quran Surabaya itu ada PPQ untuk ibu-ibu dan anak-anak, dan untuk pengajarannya tentu saja memerlukan kesabaran yang tinggi. Selain itu, ada juga kewajiban berpuasa bagi para santri di pertengahan bulan atau biasa dikenal dengan Ayamul Bid. Kesabaran para santri juga dilatih dengan banyaknya kegiatan di kampus dan pesantren. Bahkan banyak yang di antara mereka harus menahan rasa kantuk saat harus bangun dan mengaji di pukul 3 pagi. Sebagai akibat dari begadang menyelesaikan beberapa tugas kuliah yang menumpuk. Lalu ada juga penerapan nilai zuhud. Di Nurul Quran Surabaya, kita diajarkan untuk selalu hidup dengan tidak mengutamakan kepentingan duniawi, keinginan duniawi. Setiap hari Ustadz Munir selalu menasihati santrinya agar mengutamakan kepentingan ibadah. Bahkan Ustadz Munir selalu meyakinkan bahwa semua hal bernilai ibadah, meski tidak berkuliah di jurusan agama, tapi semuanya bisa dinilai ibadah dan dijadikan media dakwah. Majlis Quran Surabaya selalu memberikan kajian-kajian yang bertujuan agar para santri tidak selalu memikirkan urusan-urusan duniawi. Penerapan mengenai nilai-nilai hijab. Jadi di Nurul Quran Surabaya itu memang tidak menekankan pada salah satu tarekat tertentu, akan tetapi kita ada kewajiban mengenai zikir-zikir tertentu seperti zikir pagi, zikir sore, lalu kewajiban untuk melaksanakan sholat duha untuk semua santrinya, terus mengajar Islam. Banyak sekali peraturan pondok yang berisi zikir-zikir.
Lalu tawadu. Setiap santri itu tentu saja harus memiliki sikap tawadu. Para santri percaya tidak akan berkah ilmu seorang tanpa diiringi rasa tawadu terhadap guru dan orang tua. Nah, di Ma'ruf Nurul Quran ini, setiap santri diwajibkan menggunakan bahasa krama, baik itu berbicara dengan sesama santri atau bahkan dengan orang tua. Diwajibkan menggunakan bahasa krama kepada orang yang lebih tua, bahkan kepada sesama santri pun kami diwajibkan untuk menggunakan bahasa krama. Sikap jujur merupakan modal utama dalam kehidupan sehari-hari seseorang yang harus ditanamkan sejak dini. Nah, bagi seorang santri tentu saja kejujuran merupakan sebuah modal bagi kesuksesan mereka. Tentu saja masa modern ini tidak mudah ya, mungkin bagi sebagian orang untuk bersikap jujur, yang jujur banget. Misalnya mungkin nggak ada sih orang itu benar-benar, karena emang beberapa sikap bohong itu juga baik, maksudnya bukan bohong-bohong yang gimana ya, ada beberapa bohong yang boleh lah ya, ada beberapa bohong yang emang gak boleh kayak gitu. Nah, di bahan Nurul Quran Surabaya ini, kejujuran santri dilatih dengan setoran buku wirid harian santri. Di sana kan kita tadi ada ya beberapa kewajiban wirid-wirid tertentu. Nah, biasanya setiap 1 bulan sekali atau tergantung sih, nggak setiap hari juga, Kiai Munir ini meminta kitab buku harian santri, buku wirid harian santri. Jadi kita kalau disuruh itu disuruh nandain gitu udah wirid atau belum. Tentu saja di sana kejujuran santri akan diuji, meski setelah itu tidak ada takziran tertentu, tapi hal ini tentu saja dapat menumbuhkan kejujuran santri secara tidak langsung. Nah, ini tadi. Nah, itu tadi penjelasan tentang gimana sih penerapan nilai-nilai akhlak tasawuf dalam kitab Mas'ul itu di pondok pesantren yang aku ambil tempat di Nurul Quran Surabaya. Udah hari cukup belajar kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.